Pertemuan Presiden Jokowi dan Megawati melahirkan banyak tafsir. Secara normatif, acara itu membicarakan agenda kebangsaan, tapi itu kan istilah politik. Pertemuan tersebut jelas sedang membicarakan hal-hal pokok tentang pemilu 2024. Yang paling krusial tentu saja soal Pilpres. PDIP sampai saat ini masih menutup rapat nama capresnya. Tapi jika mencermati kode-kode Jokowi, sebenarnya gampang dibaca. Hampir pasti calon terkuat adalah Ganjar Pranowo. Jokowi mengatakan bahwa dia memaparkan angka-angka kepada Megawati. Maksudnya secara internal Jokowi menunjukkan elektabilitas Ganjar yang tak tersaingi. Angka tidak bohong. Jika ingin mengulang kemenangan, maka pilihan logisnya ya Ganjar, bukan yang lain. Karena angka itu telah menjelaskan, Ganjar belum melakukan apa-apa saja elektabilitasnya tinggi. Bisa dibayangkan, jika PDIP sudah mencalonkan dirinya, pasti akan ada lonjakan yang sangat signifikan. Apalagi jika nanti tim politik sudah bekerja secara penuh, Ganjar hampir tidak bisa dikejar. Angka inilah yang membuat Jokowi hampir pasti mengajukan nama Ganjar sebagai satu-satunya kandidat paling menguntungkan pertarungan. Sementara untuk angka eksternal, agaknya Jokowi memainkan kombinasi pasangan Capres-Cawapres. Jadi dalam simulasi pasangan Capres, diketahui Ganjar selalu unggul dipasangkan dengan siapapun. Ganjar sangat kuat jika berpasangan dengan Prabowo. Selisihnya jauh, tapi sebaliknya, jika simulasi dilakukan dengan tanpa Ganjar, maka Anies yang kemungkinan menang. Memang selisihnya kecil, tapi bisa dibayangkan jika tim Anies sudah bekerja maksimal, sementara Prabowo sudah bisa diprediksi kemampuan kenaikan elektabilitasnya. Anies diuntungkan karena dia figur baru. Publik secara umum lebih mengunggulkan calon yang segar. Oleh sebab itu, nanti ketika mendekati Pilpres, besar kemungkinan Anies akan mengungguli Prabowo dengan telak. Angka-angka itu tidak berbohong. Tinggal para elit harus jernih dalam mengambil keputusan. Kemudian kode Jokowi selanjutnya dibocorkan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Kata Hasto, Jokowi ingin kepemimpinan berkelanjutan pada Pilpres 2024. Praktis bisa dipahami, maksud Jokowi ya Ganjar, karena selama ini hanya sosok Ganjar yang mampu meneruskan pekerjaan Jokowi. Kenapa Jokowi secara spesifik menyebut demikian? Karena trauma peristiwa kemenangan Anies di Jakarta. Di tangan Anies, semuanya berantakan. Apa yang dulu dibangun Jokowi dengan susah payah, malah dihancurkan sama Anies. Banjir makin menggila, kemacetan semakin parah, sementara kemiskinan malah naik di zaman Anies. Dengan APBD seukuran gajah, Anies sibuk dengan program seukuran semut. Dana APBD itu dihambur-hamburkan untuk proyek yang tidak jelas. Jakarta semakin mundur di zaman Anies. Trauma inilah yang menghantui Jokowi. Bisa jadi ibu kota negara bakal mangkrak kalau Anies yang jadi presiden. Wong ngeruk kali saja dia harus dipaksa oleh pengadilan. Begitu juga dengan pembangunan infrastruktur. Banyak target yang bakal meleset. Apalagi kalau menterinya Anies itu nanti gembong tukang nilep uang proyek. Akan muncul hambalang versi peninggalan Jokowi. Belum lagi soal keberanian dalam melawan hegemoni dunia barat. Jokowi tak peduli digugat Eropa soal sawit dan nikel. Semua itu dilakukan demi kesejahteraan bangsa Indonesia. Jika presiden terpilih adalah antitesis Jokowi, bisa jadi hasil tambang akan kembali dijual murah dan Indonesia jadi kacung negara modern. Inilah kenapa Jokowi ngotot presiden sesudah dirinya haruslah sosok yang tegas dan bisa bekerja. Harus orang yang paham derita wong cilik, yang tahu kondisi lapangan. Orang dalam versi Jokowi, ya hanya Ganjar Pranowo.
Dari hitungan angka, top chair. Dari kinerja juga oke. Tapi kalau penerusnya juragan omongan yang pandai merangkai kata dan bermain politik identitas, Indonesia dalam bahaya.